Kalau orang rendah hati biasanya tidak berusaha-gerusu. Umumnya lebih tenang, tidak tergesa-gesa untuk bereaksi. Kalau orang itu memiliki humble, karena sadar, hati-hati, saya belum tahu. Tapi kalau orang merasa sudah banyak tahu, itu malah bisa terperosok. Oke, saya masuk dari Engsel, Kardinal, Mazmur tanggapan ke bacaan pertama. Sabda Tuhan itu dekat, yaitu ada di dalam mulut dan di dalam hatimu. Lalu ajakannya, lakukanlah itu. Seringkali, ini ada kaitannya dengan pertanyaan tadi, orang ke tempat ibadah, ke masjid, ke gereja, ke apa lagi ya, ke tempat ibadah lah. Mendengarkan firman iya, melaksanakannya belum tentu. Kalau kita belajar, apalagi identitas jati diri kita kan murid Tuhan. Kalau murid tugas utamanya apa ya? Belajar. Dan belajar itu tidak sekali jadi. Kita datang kayak sekolah, masuk ke gereja ya, mendengarkan teori, materi, dan sesuatu. Lalu setelah misa selesai, saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Diutus nopo? Tadi kita mendengar semua, tapi belum tentu mendengarkan. Setelah Anda keluar dari rumah Tuhan, dari gereja ini, coba nanti ditanya sambil Anda mampir sana anak atau suami atau istri. Bu, tadi bacaannya apa ya? Masih ingat nggak? Bisa jadi baru keluar di parkiran saja sudah lupa. Jangankan harus belajar melaksanakan. Karena kejujuranku, aku memandang wajahmu. Waktu bangun, aku menikmati hadiratmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Para suster, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini gereja atau kita merayakan Ekaristi menggunakan rumus minggu biasa yang ke-15. Bersama yang ujubnya kita doakan dalam perayaan Ekaristi, semoga kita selalu bersyukur atas segala kebaikan Allah yang kita terima dalam hidup kita setiap hari. Mari kita mengawali ibadah kita ini dengan menyadari, mengakui, dan menyesali keberdosaan kita, seraya mohon belas kasih kerahiman Allah. Saudari-saudara, saya mau mengawali permenungan ini dengan sebuah pertanyaan berdasarkan peristiwa real atau data. Tidak hanya satu peristiwa, cukup banyak peristiwa terjadi di masyarakat kita, di negara Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan, pembakaran entah tempat ibadah, entah fasilitas umum, entah pertokoan, dan lain-lain. 98 jelas. Lalu tahun-tahun sekian yang terakhir kemarin di Jogja. Kalau mau melihat data, masyarakat kita, negara kita kan satu selain negara agamis, juga negara hukum. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban luas. Mengapa demikian? Terbuka luas menjawab. Kalau kita lihat satu desa saja, atau satu kecamatan, silahkan ibu, bapak, saudari-saudara menghitung. Ada berapa tempat ibadah? Anda bisa menghitung. Di tempat Anda tinggal. Radius 1 meter, itu keliling gitu ya. Anda bisa menghitung ada berapa tempat ibadah. Satu kota lah, atau di pedesaan, atau di kecamatan. Saya rasa lebih dari satu. Di Cilacap ada berapa tempat ibadah? Mungkin puluhan, bahkan ratusan. Itu baru satu kabupaten, belum satu provinsi. Ada berapa ribu, bayangkan. Belum yang dari tempat ibadah satu ke tempat ibadah lain, jaraknya tidak harus jauh-jauh. Mungkin jalan kaki saja belum capek, sudah ada. Masyarakat yang agamis, masyarakat yang katanya negara hukum. Pertanyaannya, kenapa mudah sekali disulut?
menimbulkan kerusuhan, menimbulkan korban dengan kekerasan, membakar sana, membakar sini, merusak sana, merusak sini, menjarah sana, menjarah sini, menganiaya sana, menganiaya sini. Pertanyaannya saya ulang, mengapa demikian? Ini spontan saya menyampaikan ini karena saya tertarik dengan yang dinyanyikan dalam Mazmur Tanggapan tadi. Saya nggak hafal, kalau dinyanyikan lagi nggak bisa. Nggak hafal. Kata-katanya saja, orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Saya nggak bisa baca not. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Saya tertarik dengan referen Mazmur Tanggapan. Ini jangan tersinggung Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Saya hanya sedikit berkatekese. Mungkin karena ketidaktahuan atau tidak menyadari dengan sungguh, seringkali Mazmur Tanggapan ini dengan mudahnya diganti kalau dalam misa-misa tertentu. Diganti dengan lagu-lagu. Padahal Mazmur, saya mengajak kita ingat kembali, Mazmur itu Alkitab, salah satu kitab suci dalam Perjanjian Lama. Mazmur yang dipakai sekarang Mazmur bab 69 ayat 14, ayat 17, ayat 30 sampai 31, ayat 33 sampai 34. Hanya kitab suci itu tidak didaraskan tapi dinyanyikan. Bisa saja didaraskan, tapi kita seringkali mungkin kurang sadar atau tidak menyadari bahwa Mazmur Tanggapan itu seolah-olah kayak bukan kitab suci. Bacaan kitab suci itu bacaan pertama dan bacaan kedua. Maka sudahlah diganti dengan lagu-lagu yang padahal Mazmur itu juga kitab suci Perjanjian Lama. Bahkan perannya sebagai kardinal. Nah, kardinal artinya harfiahnya itu engsel. Kalau Bapak ada pintu atau jendela, lalu kemudian antara daun pintu dengan gawangan itu apa jenenge lah, itu kan ada engselnya yang menghubungkan antara daun pintu atau jendela dengan gawangannya, itu ada engsel untuk nutup dan buka itu loh. Itu kardinal, penghubung, menyambungkan. Maka sebenarnya Mazmur Tanggapan ini punya tujuan, tidak sembarang mengambil. Bacaan pertama mau ngomong apa, lalu bacaan berikutnya mau ngomong apa, menyampaikan warta apa, lalu engselnya disesuaikan Mazmur Tanggapannya. Tapi ya seringkali kalau diajak misa, nomor nanti Mazmur Tanggapannya diganti, ya wis rapopo, dalam batin burung ngerti. Wong aku burung berkatekese, berarti sing salah udu mati, sing salah tetap yang belum menyampaikan katekese. Oke, kembali dalam Mazmur Tanggapan. Hai orang-orang yang rendah hati, saya ingin menyampaikan kata rendah hati ini. Saya rasa dari pertanyaan itu, melalui tahap pertama ini, saya ingin mengajak kita merenungkan soal kerendahan hati. Yang dalam istilah Latin kuno tentu saja, Latin, itu istilahnya humus. Humus diterjemahkan menjadi humble, bahasa Inggris. Humble menjadi kerendahan hati, rendah hati. Dan Anda bisa membayangkan unsur tanah kalau tanpa humus. Anda nandur tanduran, tidak ada unsur humusnya atau haranya, nggak ada sama sekali. Mungkin kur urip-uripan menjadi tidak subur, apalagi lemu gendut, apalagi bisa berbunga atau berbuah. Karena unsur yang menyuburkan yaitu humus nggak ada. Gambaran seperti itulah unsur yang dipentingkan dalam hidup manusia. Ada banyak tempat ibadah dalam radius sekian meter atau sekian jaraknya. Kayaknya orang kalau ke tempat ibadah ya tetap lebih dari 1-2 ini cukup banyak. Bagian sini, sana, semua sana ada ya. Cukup ada ini. Misa-misa, apalagi misa-misa yang hari-hari tertentu bisa padat gitu ya. Ini baru satu tempat ibadah. Belum di tempat ibadah yang sana. Belum di agama yang lain. Hari-hari raya sampai di luar-luar, sampai di jalan mungkin, dan penuh. Di jalan-jalan mungkin bisa ditutup. Tetapi kenapa? Realitanya masih ada bakar-bakaran, pengrusakan-pengrusakan, penjarahan-penjarahan, penganiayaan-penganiayaan.
Ya, saya mengawali tadi dari humble, dari humus, dari kerendahan hati. Kalau orang rendah hati biasanya tidak gerusa-gerusu, bisa tidak mudah terpancing, tersulut, lalu kemudian reaktif, bahasanya Romo Carolus. Umumnya lebih tenang, tidak tergesa-gesa untuk bereaksi untuk sesuatu. Umumnya kalau orang itu memiliki humble. Mengapa? Karena sadar, hati-hati, saya belum tahu. Tapi kalau orang merasa saya sudah banyak tahu, itu malah bisa terperojok. Oke, saya masuk dari engsel kardinal, dari Mazmur Tanggapan ke bacaan pertama. Sabda Tuhan itu dekat, yaitu ada di dalam mulut dan di dalam hatimu. Lalu ajakannya, lakukanlah itu. Seringkali, ini ada kaitannya dengan pertanyaan tadi, orang ke tempat ibadah, ke masjid, ke gereja, ke apa lagi ya, ke tempat ibadah lah. Mendengarkan firman iya, melaksanakannya belum tentu. Kalau kita belajar, apalagi identitas jati diri kita kan murid Tuhan, murid Yesus, murid Kristus. Kalau murid tugas utamanya apa ya? Belajar. Dan belajar itu tidak sekali jadi. Nah, kita kadang-kala murid disuruh milih, teman-teman kita yang streaming, kamu milih belajar atau milih Romo ajak ke kafe, nongki-nongki yuk, milih mana? Menarik mana? Kafe nongki-nongki, yuk kita nonton yuk. Atau menarik belajar atau apalagi kayak soal sing rada angel, ya, yang tidak sesuai dengan kesenangan atau keinginannya. Tapi soal ini berguna ketika dia misalkan mau ujian, mau daftar universitas atau sekolah tertentu, itu berguna. Tapi tidak sesuai karepe soalnya. Tak tawari nongki yuk. Kadang-kala firman tidak selalu sesuai dengan apa karepku, tetapi itu sebenarnya berguna. Tugas para murid itu belajar. Kita datang kayak sekolah, masuk ke gereja ya, mendengarkan teori, materi, dan sesuatu. Lalu setelah misa selesai, saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai, syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Diutus nopo? Nah, ingat bacaan Injil, berbagai orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Yuk mulai latihan, melaksanakan. Kita diutus. Ada kaitannya setelah liturgi liturgi sabda, lalu di ujungnya tugas perutusan. Setelah kita mendengar, menyerap apa, yuk kita lakoni, kita mulai belajar. Coba kalau ideal diandaikan itu dijalankan, bukan hanya mendengar, tapi konkretnya realistis lah. Sekarang saja yang dibaca ini bacaan pertama, tadi kita mendengar semua, tapi belum tentu mendengarkan. Setelah Anda keluar dari rumah Tuhan, dari gereja ini, coba nanti ditanya sambil Anda mampir sana anak atau suami atau istri, Bu, tadi bacaannya apa ya? Masih ingat nggak? Bisa jadi baru keluar di parkiran saja sudah lupa. Ya, jangankan harus belajar melaksanakan. Ini realistis dan tidak satu dua. Maka sangat logis sebenarnya, masuk akal apa yang dikatakan Romo Carolus. Kita ini tahu sebenarnya, tahu tentang Tuhan, tahu tentang Alkitab, tahu tentang ajaran-ajaran yang baik. Tetapi kita belum menjadi pelaksana, belum menjadi pelaku. Sehingga masuk akal enggak kalau misalkan banyak tempat ibadah kita mengaku masyarakat agamis, tetapi terjadi pembakaran sana, pembakaran sini, melakukan penganiayaan sana, penganiayaan sini. Bahkan minta maaf, saya sedang tidak lagi menjelek-jelekan, tapi yang sedang hangat hari-hari terjadi peristiwa di Jombang ya. Seperti kami pemuka agama lalu melakukan tindakan yang tidak terpuji terhadap wanita. Bukan hanya 1-5, paling tidak dilakukan lebih dari 3 tahun. Korban-korban lalu kemudian meminta bantuan polisi. Agak sedikit ramai berita nasional di Jawa Timur. Ini karena menyangkut agama tertentu, banyak pengikutnya, sehingga kesulitan antara polisi dengan para santri dan lain-lainnya. Dan pelaku sekarang sudah diamankan, sudah dipenjara. Coba, seorang tokoh agama seperti kami-kami ini. Maka saya kaitan sekarang lari bacaan Injil ya. Kisah tentang orang Samaria tadi. Yesus bertanya orang ahli Taurat, siapa sesamaku? Diambil contoh orang imam yang pertama. Seorang imam lewat, tapi hanya melihat, tidak menolong, melanjutkan perjalanannya. Imam yang pertama, tokoh agama. Yang berikutnya seorang Lewi. Seorang Lewi itu keturunan darah untuk golongan para imam masih. Ya seorang agamis lah mau mengatakan begitu. Melihat, tetapi juga jalan.
Golongan yang ketiga, Samaria. Siapa Samaria? Itu orang yang tidak murni, orang darah campuran. Keyahudiannya tidak lagi benar-benar 100%, tapi sudah bercampur, artinya bukan murni. Biasanya kelas nomor sekian, sering direndahkan atau diremehkan. Tetapi justru orang yang itu, yang dianggap dipandang sebelah mata, yang dicap seperti itu, melihat justru turun, menolong orang itu, gelem bayari, gelem menyeka lukanya, gelem ngancani, ninggali duit, nek kurang, sesuk aku teko rene tak bayar. Yesus bertanya, siapa sesama manusia? Singkatnya, kita seringkali mengecap atau a priori melihat orang dari luaran. Tidak selalu bahwa orang yang di jalan-jalan yang gayanya seperti itu mesti orang jahat, belum tentu. Dan belum tentu juga orang yang punya title atau sandangan itu sebagai tokoh agama dijamin 100% orangnya selalu uripe lurus terus. Belum, kita seringkali salah persepsi cara memandang. Kita melihat luaran, ternyata wah terjadi begini. Mengagetkan ternyata, wah kok seperti ini. Saya rasa kembali pada engsel tadi. Mengapa semua itu bisa terjadi? Sumbernya humble, humus. Belajarlah soal kerendahan hati. Orang yang merasa begini lalu tidak rendah hati sangat mudah jatuh dalam godaan. Apapun bentuk godaan itu. Entah keuangan, entah relasi, entah di tepuk-tepuk, Anda hebat, dipuji-puji, dan sebagainya. Tapi kalau kunci kata kerendahan hati itu, mbok arep ditepuk-tepuki, wah, Prof Pastor hebat gini-gini. Terima kasih. Tidak sampai masuk, ada saringan pasti. Atau kita memuji apa? Tidak. Saudari-saudara, moga-moga bacaan pertama, bacaan Mazmur tanggapan, dan juga bacaan Injil menginspirasi kita sebagai para murid. Ingat, tugas para murid utamanya adalah sinau, belajar. Dan belajar itu butuh ketekunan terus-menerus. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Terima kasih kepada semua petugas liturgi tanpa kecuali, mulai dari KOR, adik-adik PPA, koster, KOR, dirigen, solis, petugas streaming, Bapak Ibu Prodiakon, para suster, tata laksana, prokes, semuanya tanpa kecuali. Terima kasih banyak atas kerja pelayanan Anda. Saya sebelum berkat nambahi sedikit saja, diadakan katekesi perkawinan bulan Agustus besok memang tidak menutup kemungkinan untuk paroki luar, bahkan keuskupan luar, tetapi untuk paroki sendiri yang diutamakan memang. Tapi kalau ada dari saudari-saudara Anda punya kenalan, keluarga, mau ikut gabung di paroki kita Cilacap, tim terbuka, sudah ada 2, satu dari lintas paroki di wilayah keuskupan ini, dan yang satu dari titipan dari keuskupan lain mau ikut gabung ke Cilacap, telepon lewat kami, sumonggo dipersilahkan. Jadi terbuka ya, bukan hanya khusus untuk Cilacap saja. Mari sekarang kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Terima kasih. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan, aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar jawablah aku,
dengan pertolongan-Mu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setia-Mu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripada-Mu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan, dan biarlah hatimu hidup kembali. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina